Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Siang. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipimpin oleh Ananda Rizwan. Ananda Rizwan dipersilakan untuk memimpin doa. Baik Pak. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana keadaan Ananda semua hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak ingin menyampaikan tentang topik pengetahuan sebelumnya. Siapa yang masih ingat tentang topik sebelumnya? Ya, Amelia Wulandari. Topik kita sebelumnya yaitu tentang gambar sketsa dan ilustrasi, Pak. Ya. Apa itu gambar sketsa, Amelia? Gambar sketsa merupakan gambaran atau lukisan yang kasar, ringan, semata-mata garis besar atau belum selesai, Pak. Ya, terima kasih, Ananda Amelia. Kemudian untuk gambar ilustrasi, apa itu? Nah, Ananda LP. Baik Pak, gambar ilustrasi adalah suatu karya seni rupa dua dimensi yang berupa gambar tangan manual ataupun gambar dari hasil olah digital dari komputer atau fotografi atau kombinasi dari keduanya manual dan digital, Pak. Ya, terima kasih Ananda LP. Beri tepuk tangan untuk Amelia dan LP. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, silakan Ananda semua mengabsen ke yang telah Bapak sharing ke grup WA ya. Ini dia formnya, silakan Ananda absen. Baik Pak. Untuk materi pembelajaran hari ini adalah gambar, bentuk, dan perspektif. Ini Bapak akan share materi hari ini. Sebentar Anda semua. Sudah tampak persentase Bapak? Sudah Pak. Ya. Sini materi kita adalah gambar, bentuk, dan perspektif. Adapun tujuan pembelajaran, pertama, untuk produk, secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar, peserta didik dapat menjelaskan pengertian gambar, bentuk, dan perspektif dengan mengerjakan soal terkait di LP3 minimal nilai sama dengan KKM. Yang kedua, secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar, peserta didik mampu mengidentifikasikan konsep
gambar bentuk dan perspektif dengan mengerjakan soal terkait LP3 minimal nilai sama dengan KKM. Yang ketiga, secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar, peserta didik mampu mengimplementasikan cara pembuatan gambar, bentuk, dan perspektif interior rumah tinggal dengan konsep perspektif satu titik hilang dengan mengerjakan soal terkait di LP3 minimal nilai sama dengan KKM. Di proses, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan langkah-langkah implementasi cara pembuatan gambar bentuk dan perspektif interior rumah tinggal dengan konsep perspektif satu titik hilang dengan mengerjakan evaluasi yang terkait di LP4 minimal nilai sama dengan KKM. Di keterampilan, dengan menggunakan komputer, peserta didik dapat mempraktekkan implementasi pembuatan gambar bentuk dan perspektif interior rumah tinggal dengan konsep perspektif satu titik hilang sesuai rincian tugas kinerja di LP5 minimal nilai sama dengan KKM. Kompetensi dasar gambar bentuk dan perspektif untuk pengetahuannya menerapkan prinsip gambar bentuk dan perspektif, kemudian untuk keterampilan menggambar bentuk dan perspektif. Di indikator pencapaian kompetensi, di pengetahuan produk, menjelaskan pengertian gambar bentuk dan perspektif. Kedua, mengidentifikasikan konsep gambar bentuk dan perspektif. Ketiga, mengimplementasikan konsep gambar bentuk dan perspektif interior rumah tinggal dengan konsep perspektif satu titik hilang. Di proses, menjelaskan langkah-langkah implementasi pembuatan gambar bentuk dan perspektif interior rumah tinggal dengan konsep perspektif satu titik hilang pada aplikasi CorelDRAW. Di keterampilan, mempraktekkan implementasi pembuatan gambar bentuk dan perspektif interior rumah tinggal dengan konsep perspektif satu titik hilang pada aplikasi CorelDRAW. Kita masuk materinya. Gambar bentuk dan perspektif adalah cara menggambar dengan meniru objek dan mengutamakan kemiripan rupa. Objek gambar bentuk dapat berupa benda-benda mati, flora, fauna, manusia, atau alam benda. Sedangkan gambar perspektif adalah teknik atau metode untuk menggambar objek-objek berupa benda, ruang, atau interior dan lingkungan eksterior yang ukurannya lebih besar dari manusia. Macam-macam bentuk. Di sini bentuk kubistis, bentuk dasarnya adalah kotak. Contohnya apa? Bisa dia lemari, kemudian televisi, atau lemari es. Sedangkan bentuk silindris, bentuk dasarnya bulat, bisa berupa guci, vas bunga, gelas, bola lampu. Sedangkan bentuk bebas, bentuk yang tidak terdapat antara bentuk kubistis dan silindris. Contohnya apa? Kain, baju, dan buah-buahan. Coba perhatikan gambar berikut ini, Ananda. Manakah di antara nomor pada gambar ini yang terdapat dia gambar bentuk bebas, bentuk silindris, dan bentuk kubistis? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Ananda Haikal. Jawaban yang benar nomor 3, Pak. Dengan Ya. alasan gambar baju termasuk bentuk bebas, gambar lemari termasuk bentuk kubistis, dan gambar gelas termasuk bentuk silindris, Pak. Ya, benar sekali Ananda. Ya, beri aplaus untuk Ananda Haikal. Edo bilang. Selanjutnya sini Bapak adalah gambar perspektif interior rumah konsep perspektif satu titik hilang. Anda perhatikan sini kita akan mengerjakan proyek gambar perspektif interior rumah konsep perspektif satu titik hilang. Adapun yang kita gunakan aplikasi CorelDRAW. Untuk membuatnya, tool-tool yang diperlukan pada aplikasi CorelDRAW.
Pertama toolnya ada Fix Tool. Ini gambarnya, kemudian ada Shape Tool. Selanjutnya ada Freehand Tool. Kemudian ada Virtual Segment Tool, Delete Tool, dan Rectangle Tool. Selanjutnya ada Graph Paper dan Add Perspective. Di sini adalah tool-tool yang digunakan untuk menggambar perspektif satu titik hilang. Sini kita akan membuat gambar perspektif interior rumah konsep perspektif satu titik hilang dengan kriteria. Di sini Bapak menggambar, di sini contohnya adalah ruangan. Kriteria di sini ada membuat ruangan, ada jendela. Sini yang tidak ada membuat lukisan dan membuat sofa. Yang ada sini meja. Untuk proyek kali ini Ananda untuk menambahkan kreativitas Ananda untuk membuat lukisan dan membuat sofa. Setelah nanti proyek selesai, Ananda mengerjakan soal evaluasi di LP3 di form yang sudah Bapak share di grup WA ya. Oke, sebelum kita mulai proyek, Bapak akan memutarkan video tutorial untuk membuat perspektif satu titik hilang, konsep interior rumah, desain perspektif satu titik hilang. Silakan Anda menyaksikan. Bapak akan muternya sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan mempraktikkan bentuk gambar perspektif satu titik hilang. Pertama, kita membuka lembar kerja. Kemudian, ubah posisi lembar kerja menjadi bentuk landscape. Dan kita membuat garis bantunya vertikal dan horizontal. Kita menggunakan rectangle tool. Buat posisi rectangle toolnya di tengah. Kemudian untuk membuat garis bentuk selanjutnya, Bapak menggunakan freehand tool. Diklik di center, titik center, diklik kali. Kemudian untuk membuat garis bantu selanjutnya, Bapak menduplikasikannya dengan Ctrl C, Ctrl V supaya lebih cepat. Kemudian posisi objek origin diubah di titik sebelah kanan. Kemudian mirror horizontal, diklik. Untuk membuat garis bantu di atas, kanan satu dan kiri satu, kita tetap mengaplikasikannya dengan Ctrl C, Ctrl V, ubah posisinya sebelah kanan atas, dan klik tombol vertikal mirror. Kita copy lagi, ubah posisinya. Kita sudah menyelesaikan garis bantunya. Kemudian untuk membuat objek lantai, kita menggunakan tombol polygon tool. Kemudian pilih create paper. Di sini ukurannya Bapak buat 8x8. Kemudian
kita menggunakan efek add perspektif. Di menu efek ada add perspektif, kemudian kita ubah posisinya sebelah kanan mengikuti garis bantu. Kita sudah menyelesaikan lantainya, kemudian kita membuat jendelanya tetap menggunakan rectangle tool. Kemudian kita menggunakan efek kontur. Dan kita duplikasikan lagi jendelanya satu lagi. Kita membuat jendela satu lagi dengan mendragnya. Setelah selesai, kita akan menggabungkan antara objek jendela 1 dan objek jendela 2. Dan menggrupnya supaya kita bisa mengatur antara objek jendela 1 dan objek jendela 2. Kemudian kita gunakan efek add perspektif. Kita sudah bisa mengaturnya. Kemudian kita membuat objek jendela. Setelah kita membuat objek jendela, kita membuat objek meja. Tetap menggunakan rectangle tool. Kita beri warna hitam. Kemudian kita buat mejanya. Kita beri warna hitam juga. Kita kopikan dengan Ctrl C, Ctrl V. Kemudian kita buat objek kaki meja selanjutnya. Selanjutnya kita membuat objek tas bunga, tetap menggunakan rectangle tool. Dan untuk membentuk objek kurva, kita menggunakan menu control tool dengan mengklik pada mouse sebelah kanan atau Ctrl Q. Kemudian pilih shape tool. Kemudian kita klik di tengah-tengah rectangle tool, di sini posisinya. Kemudian kita pilih objek, Ctrl cukup untuk mengaturnya, membuat menjadi bentuk kurva. Ini ada tanda panah, kita geser. Kemudian tanda panah satu lagi kita geser sebelah atas. Untuk membuat objek sebelahnya lagi, kita menduplikasikan atau mengcopy pastekannya. Objek yang sudah jadi dengan bisa menggunakan Ctrl C, Ctrl V atau mendragnya. Sudah selesai objek 1 dan objek 2. Kemudian objek kedua, ubah posisinya menjadi mirror dengan mengklik mirror horizontal. Kemudian kita menyatukannya antara objek 1 dan objek 2. Kemudian kita blok pasat objek 1 dan objek 2. Kemudian tombol kita klik. Setelah menyatu, kita beri warna pada pas bunga tersebut. Objek pas bunga sudah selesai. Jadi di sini kita sudah menyelesaikan objek
atau bentuk gambar perspektif satu titik hilang. Terima kasih. Semoga Anda memahaminya. Jadi, jika Anda kurang paham, bisa memberitahukan Bapak sehingga kita bisa menemukan solusinya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ananda itu video tutorial membuat konsep interior rumah, konsep perspektif satu titik hilang. Sangat mudah bukan? Jadi kita membuat proyeknya hanya menambahkan objek lukisan dan sofa. Grupnya sudah Bapak share dibagi dua kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan Anda berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Kemudian kerjakan proyeknya. Waktu sudah kita sepakati dan mulai kerja dari sekarang. Silakan Anda berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti Bapak mau lihat proyeknya sudah sampai mana, nanti Bapak cek dulu. Ya, mulai sekarang silakan Anda membuat proyek konsep ruang interior perspektif satu titik hilang. Silakan Anda bekerja. Baik, Pak. Jadi kalau ada yang kurang paham, silakan Anda beritahu kepada Bapak. Untuk diskusinya Nanda Putra sudah ada di tugas-tugasnya. Bentar, Pak. Lagi diskusi, Pak. Oke, nanti beritahu Bapak tugas-tugas teman-temannya. Pak, waktu pengerjaannya berapa menit, Pak? Ya, kita berapa? 20 menit? Bisa, Cok? Bisa, Pak, bisa. Bisa, oke, silakan. Kelompok B bisa? Yang kelompok 2, Ananda Rafiq? Bisa, Pak, insya Allah.
Silakan kerjakan. Baik. Oh iya Pak, hasil diskusinya Pak. Coba. Oke. Kalau Ananda sudah ada hasil diskusinya? Bentar Pak, masih pembagian tugas. Ini Pak, tugas saya sudah selesai membagikan tugas. Iya. Silakan share screen tugas-tugasnya. Udah nampak Pak? Sudah nampak? Ya, Sudah ada? sudah. Sudah ya. Rizwan untuk bagian sofa dan Elvi untuk bagian lukisan. Oke, terima kasih. Coba Ananda Putra sudah sampai mana pengerjaannya Bapak ingin melihat? Tolong share screen kan hasil pekerjaannya. Baik Pak. Ya, Pak.
golek. Sudah sampai di sini, Pak. Oke, bagus. Sampai membuat meja ya. Oke, untuk sekarang untuk Ananda. Ya, Ananda Rapik. Coba tutup stop kan. Mohon maaf Pak, aplikasi saya Pak tiba-tiba berhenti Pak, jadi Oh, iya. harus diulang buka lagi. Ya, udah nggak apa-apa. Oh iya. Untuk membuat kurva tadi bagaimana, Pak? Iya, Ananda Putra. Cara untuk membuat kurva gimana ya tadi ya, Pak? Bentar ya. Untuk membuat kurva, Bapak share screen sebentar. Nah, di sini pertama rectangle tool, kemudian klik kanan, convert to curve, pilih shape tool, diklik, kemudian convert to curve, kita ukur. Kemudian kita duplikasikan. Di mirror, lalu kita crop. Sudah jadi. Sudah bisa, Ananda Putra? Sudah, Pak. Sudah mengerti.
Ananda Rapid sudah bisa apanya? Aplikasinya? Sudah Pak, masih dikerjakan. Ya, coba di share screen kan. Nah, masih sebagian Pak, soalnya tadi kan keluar sendiri belum tersimpan. Ya, apa-apa. Oke. Oke. Sudah kelompok 1 dan 2 sudah siap? Bentar lagi, Pak. Sedikit lagi Pak, sedang mewarnai.
memberikan warna. Iya, Ananda Rizwan. Rizwan mau nanya Pak tentang ini pengiriman tugasnya. Nanti kalau misalnya udah siap, itu dikirim via apa ya Pak? Via Ya. ekspor atau via projectnya aja gitu? Nanti siap kita kirim projectnya saja. Email Bapak bisa. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Sudah siap kelompok 1 dan 2? Kelompok 1 dan 2 sudah siap? Sudah Pak, sudah. Ya. Coba kelompok 1 dulu yang dilihat hasil proyeknya, silakan share screen. Dan kelompok 2 menanggapinya mengenai proyek kelompok 1. Gimana tanggapan untuk kelompok 2? Silakan. Begitu juga nanti sebaliknya, kelompok 2 yang menanggapi kelompok 1. Silakan kelompok 1.
Ya, oke, jadi ini hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat ruang perspektif satu titik hilang. Nah, jadi untuk kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Ya, bagaimana tanggapan kelompok 2? Sini ada gambar lukisan, meja, kursi, sofa, jendela. Coba dikecilin lagi, Nanda Putra. Apanya? Oh, sebelah kanan ada pintu ya. Nah, apa tanggapan untuk kelompok 2? Terhadap kelompok 1? Hasilnya Terlihat cukup bagus, Pak. ya. Ya, dan juga rapi. Oke. Kalau Bapak tanggapan di situ yang sebelah kanan itu pintu, alangkah baiknya saran Bapak ditambahkan lantai. Jadi ibaratnya nggak kosong gitu, lantainya ada 2. Jadi 2 ruangan seakan-akan. Itu aja, kalau yang lain sudah bagus dan rapi. Ya, jadi di sebelah ini nanti kita tambahkan selesaikan proyek, kita tambahkan lantainya. Oke, sudah bagus ya. Untuk nanti tambahkan lantainya saja nanti ya. Untuk kelompok 2 coba persentasekan hasil kerjanya. Ini Pak, hasil punya kelompok 2. Ya, di sini sofanya ya. Bagaimana kelompok 1 mengenai hasil proyek dari kelompok 2? Ada tanggapannya? Menurut Putra ya, Pak? Iya. Ini terlalu banyak warna, jadi kurang pas gitu, Pak. Oh iya, bisa. Warna itu terlalu banyak. Iya, Pak. Nggak masalah. Kalau ini lukisannya pun sudah bagus. Oke, nanti hasil kerjanya dikirim ke email Bapak. Kemudian, silakan tutup Ananda. Jadi, menurut Ananda semua, apa yang kita dapat manfaat dari pelajaran ini? Siapa yang bisa mengasih pendapat? Apa manfaatnya dari pelajaran yang kita buat hari ini? Ya, Haikal, Anda Haikal. Ya Pak, kami bisa memanfaatkan aplikasi CorelDRAW. Selain membuat logo, bisa juga membuat ruang interior rumah, Pak. Iya. Jadi Bapak menguatkan. Jadi CorelDRAW selain bisa membuat desain interior rumah ataupun logo, bisa juga digunakan untuk membuat poster dan mendesain kaos. Jadi untuk materi selanjutnya ialah kita akan mendesain kaos dengan penggabungan gambar dan teks berbasis vektor. Jadi setelah Anda selesai ini, Bapak ingatkan kembali untuk mengerjakan soal di LP3 yang telah Bapak sharing ke WA Group. Itu saja sebelum kita menutup materi pembelajaran hari ini. Bapak ingin Saudara Ananda Rizwan Bayhaqi untuk memimpin doa. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa,
berdoa, selesai. Ya. Alhamdulillah. Kemudian Bapak ingatkan lagi, tetap menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan untuk menerapkan protokol kesehatan ya. Ya, sampai di sini dulu materi pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentu saja dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya. Semua. Oke. Sampai di sini dulu. Silakan nih.